Halo semuanya, selamat datang di podcast The Midterm Exam. Di sini kita akan membahas mengenai segala hal tentang dunia HI itu sendiri, mulai dari teori-teori yang terdapat di dalam ilmu hubungan internasional, tokoh-tokoh HI, sampai dengan segala fenomena HI yang terjadi di dunia pada saat ini. Di episode pertama podcast ini, kita akan membahas mengenai diplomasi pelindungan yang dilakukan oleh para diplomat-diplomat hebat yang dimiliki oleh negara Indonesia kita tercinta, yang dimana hal tersebut akan dipandu oleh saya sendiri sebagai pemateri sekaligus sebagai pembawa acara, dikarenakan podcast ini adalah podcast dengan format monolog. Tetapi sebelum kita memulai podcast ini, untuk para teman-teman pendengar, jangan lupa ya, atur tempat duduk kalian terlebih dahulu sampai kalian merasa nyaman. Jangan lupa untuk membawa cemilan dan selamat mendengarkan semuanya. Oke, jadi seperti yang teman-teman sudah dengarkan tadi, pada episode pertama kali ini kita akan membahas mengenai diplomasi pelindungan nih Azil. Tapi kayaknya sebelum kita membahas lebih jauh tentang diplomasi pelindungan ini, sepertinya kamu harus jelasin terlebih dahulu nih. Diplomasi pelindungan ini apa sih supaya para penonton itu mengerti tentang tema yang ingin kita bawakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan serta sarannya. Untungnya saya juga memang berniat begitu. Jadi diplomasi pelindungan itu bisa dikatakan sebagai suatu aksi yang dilakukan oleh para diplomat dari suatu negara, dan dalam konteks ini adalah para diplomat dari negara Indonesia untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia tersebut adalah hak kekonsuleran seperti legalisir ijazah S2 di luar negeri dengan dasar peraturan pasal 5 Konvensi Wina pada tahun 1963, hak keimigrasian seperti kasus WNI yang overstay di luar negeri dengan dasar peraturan UU RI nomor 6 tahun 2011, hak ketenagakerjaan seperti kasus PMI atau pekerja migrasi Indonesia yang cedera ataupun dilecehkan di luar negeri dengan dasar peraturan UU RI nomor 37 tahun 1999, dan juga hak-hak perlindungan sosial lainnya. Wah, terima kasih Azil telah menjelaskan dengan sangat lengkap mengenai diplomasi pelindungan itu sendiri beserta hak-hak yang dimiliki oleh para WNI yang tinggal di luar negeri yang juga dijelaskan dengan dasar peraturan yang menyertainya. Oh iya Azil, kalau boleh tahu, kamu bisa jelaskan juga tidak mengenai dasar peraturan aksi diplomasi pelindungan yang dilakukan oleh para diplomat Indonesia ini? Tentu saja boleh. Jadi, untuk dasar peraturan aksi diplomasi pelindungan WNI yang tinggal di luar negeri itu ada pembukaan UUD alinea keempat UU nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, terutama pasal 18 ayat 1 dan juga pasal 19 huruf B yang terkandung di dalam UU tersebut, serta arahan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu Ibu Retno Marsudi, yang menyatakan bahwa negara harus terus hadir untuk melindungi warganya di luar negeri. Selain itu, terdapat juga pasal 3 Konvensi Wina pada tahun 1961 yang mencakup tugas-tugas para diplomat, yaitu mewakili negara asal di negara tujuan, melindungi kepentingan nasional di negara tujuan berdasarkan batasan hukum internasional, bernegosiasi atas nama negara asal dengan pemerintah negara tujuan, memastikan perkembangan serta kondisi hubungan ekonomi, budaya, dan juga ilmu pengetahuan dengan negara tujuan, serta melaporkan semua hal tersebut kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri dari negara asal. Wah, terima kasih Azia telah menjelaskan juga nih dasar peraturan aksi dengan diplomasi WNI di luar negeri dengan sangat lengkap. Ternyata diplomat kita mempunyai tanggung jawab yang cukup berat juga ya dalam menjalankan tugasnya. Oh iya Azia, tadi kan kamu sudah menjelaskan nih mengenai segala hal yang berkaitan dengan dasar peraturan aksi diplomasi pelindungan beserta hak-hak yang dimiliki oleh WNI yang tinggal di luar negeri. Setelah ini, kamu bisa jelaskan juga tidak tentang bagaimana sih para diplomat Indonesia itu menjalankan aksi mereka tersebut? Pastinya boleh dong. Jadi, para diplomat Indonesia tuh melaksanakan aksinya itu dengan dua cara, yaitu melalui cara-cara yang memiliki bentuk bantuan langsung dan juga cara-cara yang memiliki bentuk digital, yang dimana para diplomat Indonesia menggunakan media sosial sebagai medium sarana pelindungan.
Untuk cara-cara dalam bentuk bantuan langsung itu sendiri, para diplomat Indonesia biasanya langsung memberikan bantuan berupa logistik dan perlengkapan yang diperlukan kepada pihak yang terkait, ataupun bisa juga dengan mengunjungi langsung WNI yang memiliki masalah dengan aparat setempat. Sementara itu, untuk bantuan menggunakan media sosial itu sendiri, biasanya para diplomat Indonesia akan menggunakan hotline, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, ataupun website kedutaan besar yang tersedia sebagai suatu bentuk cara agar mereka bisa berkomunikasi secara langsung dan juga luas dengan para WNI yang tinggal di luar negeri. Wah, ternyata para diplomat Indonesia mempunyai banyak sekali cara dalam melaksanakan aksi diplomasi perlindungannya ya Azil. Tapi aku jadi penasaran deh, setelah kamu jelasin hal itu, dalam menjalankan aksinya ini, para diplomat Indonesia ini mempunyai tantangan dan juga hambatan dalam menjalankan tugasnya tidak sih? Tentunya tantangan yang dihadapi oleh para diplomat Indonesia ini banyak sekali ya. Mungkin dalam menjelaskannya, aku akan membaginya jadi 2 kali ya, yaitu tantangan dan hambatan sebelum pandemi COVID-19 serta tantangan dan hambatan pada saat pandemi COVID-19. Dikarenakan ada beberapa perbedaan tantangan dan hambatan yang disebabkan oleh perbedaan kondisi yang terjadi juga. Jadi, untuk tantangan dan hambatan sebelum pandemi COVID-19 yang sering kali ditemui oleh para diplomat Indonesia itu adalah hukum lokal maupun nasional yang berlaku di daerah tersebut yang seringkali membuat para diplomat Indonesia tidak dapat berkutik. Sementara itu, untuk tantangan dan hambatan pada saat pandemi COVID-19 ini sih terjadi dikarenakan kebijakan di negara tersebut, seperti lockdown yang membuat para diplomat Indonesia harus menunggu terlebih dahulu. Dan juga WNI yang tinggal di luar negeri yang terkena virus COVID-19 yang membuat WNI tersebut susah dikunjungi oleh para diplomat Indonesia. Oke Azil, terima kasih ya atas penjelasannya yang sangat baik. Semoga penjelasan dari Azil ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dengar semuanya ya. Dan apabila teman-teman tertarik kepada konten dari podcast The Midterm Exact ini, Anda bisa subscribe podcast ini dan pastikan Anda tidak ketinggalan episode sebelumnya. Saya Azil sebagai